Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada hari ini pembacaan Alkitab kita sampai kepada Bilangan pasal yang keempat sampai dengan pasal yang keenam. Sedangkan ayat renungan saya ambil dari pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita membaca kitab Bilangan pasal yang keempat, kita menemukan perintah Tuhan kepada Musa untuk mencatat jumlah Bani Kehat, Bani Gerson, dan Bani Merari. Orang-orang yang berumur 30 sampai dengan yang berumur 50 tahun, karena Tuhan akan memberikan kepada mereka tugas khusus berkenaan dengan barang-barang Maha Kudus. Lalu di dalam pasal yang kelima, kita mendapati Tuhan berbicara mengenai hal-hal yang cemar, hal-hal yang dianggap najis oleh Tuhan, yang harus diasingkan di luar perkemahan, sehingga perkemahan itu dianggap atau perkemahan itu tetap kudus di hadapan Tuhan. Juga berbicara mengenai hal penebusan salah antar sesama bangsa Israel. Lalu juga Tuhan berbicara mengenai kekudusan di dalam pernikahan atau rumah tangga. Kemudian di dalam pasal yang ke-6 kita mendapati Tuhan berbicara mengenai hal-hal atau hukum-hukum kenaziran dan ditutup dengan doa berkat yang harus diucapkan oleh Harun atas seluruh bangsa Israel. Kalau kita melihat urut-urutannya Bapak Ibu, kita mendapati bahwa peraturan diberikan, hal-hal ketetapan-ketetapan diberikan, hal-hal najis harus dibuang, pencemaran harus dibuang, baru berkat itu diberikan atas bangsa Israel. Dengan demikian ini berarti bahwa bangsa Israel harus kudus di pemandangan Allah, baru berkat itu tercurah. Hal ini pun berlaku atas hidup kita, Bapak Ibu. Kita harus hidup kudus, hidup tidak bercela, sehingga berkat Tuhan itu ada dalam diri kita, pembelaan Tuhan itu ada dalam diri kita, perlindungan Tuhan itu ada dalam diri kita. Kita tahu bahwa yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kita harus membuang segala dosa, membuang kecemaran-kecemaran, sehingga di dalam pemandangan Allah kita adalah kudus adanya. Mari kita semua merajut kekudusan hidup kita detik demi detik. Apa yang menjadi perenungan hati kita, apa yang menjadi pemikiran kita, dan apa yang menjadi tingkah laku kita, tindakan kita, hendaklah itu menunjukkan, mewujudkan bahwa kita adalah orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan tidak mudah, perlu tekad, tetapi bersama dengan Roh Kudus kita akan dimampukan. Kalau kita mau berkat Tuhan tercurah, maka kita harus hidup kudus. Kita buang kecemaran-kecemaran yang membuat Tuhan terhalang, berkat Tuhan terhalang untuk sampai kepada kita. Mari Bapak Ibu, mulai hari ini kita menetapkan hati hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, sehingga perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan nyata atas kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.